Bismillahirrahmanirrahim. Qabalahu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang mengelola emosi bersama dengan teman saya Minatul Nur Laila, Nini Kumarawati, dan saya sendiri Umda Pratiwi Hidayah. Yaitu yang pertama tentang pengertian emosi dan perasaan. Perasaan termasuk gejala jiwa yang dimiliki oleh semua orang, hanya corak dan tingkahnya tidak sama. Perasaan tidak termasuk gejala mengenal. Walaupun demikian, sering juga perasaan berhubungan dengan gejala mengenal. Perasaan ialah suatu keadaan kerohanian atau peristiwa kejiwaan yang kita alami dengan senang atau tidak senang dalam hubungan dengan peristiwa mengenal dan bersifat subjektif. Selanjutnya ada unsur-unsur emosi. Yang pertama ada bersifat subjektif daripada gejala mengenal. Yang kedua tersangkut paut dengan gejala mengenal. Yang ketiga perasaan dialami sebagai rasa senang atau tidak senang yang tingkatannya tidak sama. Selanjutnya ada macam-macam emosi. Yang pertama ada emosi marah, yaitu ketika kita tidak menyukai sesuatu yang tidak kita senangi, atau misal kita sedang tidak suka dengan seseorang. Maksudnya yaitu seperti berkelahi, berantem dengan adanya masalah tertentu. Yang kedua ada emosi takut, yaitu kita merasa takut kepada sesuatu objek yang kita tidak senangi. Yang ketiga yaitu ada emosi sedih. Kita merasa sedih itu ketika ada sesuatu hal yang terjadi pada diri seseorang yang keadaannya itu membuat dirinya itu merasa sedih dan tidak nyaman, khawatir. Selanjutnya ada emosi cinta. Emosi cinta yaitu ketika kita sedang bersama orang-orang yang kita sayangi, misalnya teman kita merasa aman, nyaman, dan merasa adanya cinta kasih sayang di antara kita. Itu adalah hal yang wajar terjadi pada setiap insan manusia. Selanjutnya yaitu emosi iri, yaitu kita selalu mengukur dan membanding-bandingkan diri kita itu dengan teman yang lain atau orang lain. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya, fungsi emosi. Fungsi emosi berguna untuk menuntun kita menghadapi saat-saat kritis dan tugas-tugas berat. Emosi akan menuntun kita ke arah yang telah terbukti berjalan dengan baik ketika menangani tantangan yang datang. Fungsi emosi berperan penting bagi kelangsungan hidup manusia karena membantu dalam menyesuaikan terhadap lingkungan. Menurut Safari dan Saputra mengemukakan bahwa fungsi emosi sebagai satu bentuk komunikasi yang dapat berpengaruh untuk orang lain. Contohnya seperti ketika individu marah pada seseorang yang ada di sekitarnya, individu itu akan menunjukkan ekspresi wajah yang muram meskipun mencoba tidak marah. Yang kedua, emosi adalah pembawaan informasi. Fungsi ini lebih mengarah pada komunikasi terhadap diri kita sendiri. Keadaan diri kita dapat diketahui dari emosi. Yang ketiga, emosi sebagai informasi komunikasi interpersonal. Contohnya seperti pembicara di depan umum yang melibatkan seluruh emosi dipandang lebih hidup, lebih dinamis dan meyakinkan.
Yang keempat, emosi juga merupakan sumber informasi tentang keberhasilan. Maksudnya di sini emosi tidak selalu bernilai negatif namun juga positif. Misalnya seperti mahasiswa IAIN Ponorogo yang mendapatkan nilai memuaskan. Saat lomba akan menunjukkan wajah bahagia di depan teman-temannya. Kemudian selanjutnya, cara mengungkapkan emosi. Secara umum, cara mengungkapkan emosi dapat dilakukan dengan cara menyampaikan emosi dalam bentuk tulisan, lagu, menceritakan emosi kepada orang yang dipercayainya. Namun menurut Johnson, mengemukakan emosi ada dua cara, yaitu yang pertama, mengungkapkan emosi secara verbal. Itu maksudnya mengungkapkan emosi melalui kata-kata, bisa secara langsung mendeskripsikan emosi yang kita alami, bisa tidak. Misalnya seseorang yang sedang kecewa mengungkapkan emosinya dengan berkata, aku kecewa padamu. Yang kedua, mengungkapkan emosi secara nonverbal. Di sini secara nonverbal disebut juga mengungkapkan emosi dengan menggunakan isyarat lain selain kata-kata, misalnya dengan raut muka, sorot mata, dan bahasa tubuh. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kemampuan mengelola emosi. Nah, kemampuan mengelola emosi adalah menangani perasaan agar perasaan dapat terungkap dengan tepat yang merupakan kesadaran diri. Nah, jadi untuk kemampuan mengelola emosi ini adalah cara anak untuk menangani perasaannya tentang suatu marah atau kecewa atau takut. Jadi anak dapat menangani perasaan tersebut dengan baik. Nah, ada lagi pengertian tentang kemampuan anak usia dini mengelola emosi, yaitu bagian dari pematangan perkembangan emosi anak di masa peralihan dari praoperasional memasuki masa operasional konkret. Nah, dikuatkan lagi dengan Permendikbud nomor 137 tentang standar nasional dalam tingkat pencapaian perkembangan anak, yaitu tentang mengenal emosinya sendiri dan mengolah secara wajar. Nah, selanjutnya ciri-ciri dari individu dengan kemampuan pengelolaan emosi yaitu ada 4. Yang pertama, mengenal emosi. Jadi di sini anak mampu mengenal perasaan positif maupun negatif yang terjadi pada dirinya sendiri. Dijelaskan oleh Beauty tentang emosi di dalam kelas terdiri dari stres, kemarahan, kekhawatiran, kesedihan, kejutan, minat, kasih sayang maupun kesenangan. Nah, untuk mencapai indikator tersebut perlu adanya mengetahui rasa senang pada diri sendiri, mampu mengetahui rasa sedih pada diri sendiri, mengetahui rasa takut, dan mengetahui rasa lainnya. Nah, perilaku tersebut itu muncul dengan indikator itu berupa anak merespon dengan tersenyum, atau mungkin dengan merespon dengan tertawa, dengan takut, dengan marah ketika ditujukan pada objek tertentu. Terus kemudian Mas Har itu menyatakan 3 aspek untuk memenuhi kemampuan anak dalam mengelola emosi itu, yaitu yang pertama, kemampuan mengatur emosi sesuai dengan situasi dan kondisi, kemudian memanfaatkan emosi diri secara positif, dan pertahankan diri anak itu sendiri dalam berbagai bentuk posisi persoalan anak. Nah, kemudian ciri yang kedua yaitu kemampuan mengatur emosi sesuai dengan situasi dan kondisi diri. Maksudnya di sini adalah penataan emosi yang disesuaikan dengan keadaan, situasi, dan kondisi diri untuk melakukan setiap perilaku positif. Nah, di sini sebagai contohnya yaitu anak itu mampu menunggu giliran bermain dengan temannya, mampu memperhatikan cara temannya bermain, terus membereskan mainan juga, mestinya tanggung jawab dengan mainan yang telah digunakan. Nah, ciri yang ketiga adalah kemampuan anak dalam pemanfaatan emosi diri secara positif, yaitu penggunaan emosi diri dalam positif itu terdapat dimensi sikap anak yang harus dimiliki
seperti anak itu mampu mengungkapkan hasrat, mampu menggerakkan hasrat, dan mampu berperilaku positif dari segala perasaannya. Untuk ciri yang ini seperti contohnya yaitu perilaku minta izin anak kepada guru sebelum melakukan kegiatan ketika di sekolah. Terus berani mengacungkan tangan ketika guru itu memberikan pertanyaan, atau anak itu mampu membuat karya tanpa diperintah guru. Dan ciri yang terakhir yaitu memiliki pertahanan diri dalam menghadapi setiap persoalan, yaitu sesuatu yang bertujuan untuk menyelesaikan segala permasalahan pada diri anak. Contohnya itu seperti anak itu mampu bersikap waspada, mempertahankan gagasan, dan mampu menghadapi suatu persoalan. Seperti itu. Demikian penjelasan dari kelompok 4 tentang mengelola emosi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.